Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh hari ini melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Pondok Gede. Sebanyak 360 petugas penyelenggara haji atau PPIH berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak hadir untuk melepas keberangkatan PPIH Indonesia dalam tugas haji ke Arab Saudi. Pelepasan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tanah air menjelang musim haji. Ya, yang jelas kami pertama berharap teman-teman jaga kesehatan itu yang paling utama. Kemudian kedua jaga kesiapan mentalnya karena 70 hari itu waktu yang sangat lama, terutama teman-teman wartawan. Pemerintah menempatkan ratusan petugas haji untuk mendukung kelancaran operasional di Arab Saudi. Pada tahun ini, Indonesia memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah. Sebagian besar diantaranya adalah jemaah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baru dilantik 6 hari, karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto ditangkap Kejaksaan Agung. Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi tambang nikel. Baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman RI Heri Susanto langsung jadi pengguna rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Heri ditetapkan tersangka dan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dalam perkara itu, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari PT TSHI agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Heri Susanto menambah panjang daftar ironi pejabat negeri ini. Pasalnya, Heri baru dilantik dan disumpah sebagai Ketua Ombudsman RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan 6 hari lalu. Bahkan karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Namun Heri kini harus mendekam di Rutan Salemba atas kasus dugaan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jakarta benar-benar keras untuk mereka yang kurang beruntung. Gara-gara kecopetan saat berlibur di Jakarta pada Februari lalu, satu keluarga asal Yogyakarta terpaksa tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu keluarga tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Satpol PP. Saat diinterogasi, terungkap fakta memilukan. Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 anak yang berusia di bawah 10 tahun ini ternyata berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka terpaksa tinggal di kolong jembatan beralaskan karpet dan terpal karena tidak punya uang untuk pulang ke kampung halaman. Suami, Sumaryadi, mengaku uangnya habis kecopetan saat tiba untuk liburan ke Jakarta bulan Februari lalu. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan mengumpulkan botol bekas yang dijual ke pengepul. Setelah didata, keluarga Sumaryadi selanjutnya dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya iNews melaporkan. Kerap dijadikan sarang pesta minuman keras saat malam hari, belasan bangunan liar di sepanjang bantaran Kalimati, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP. Bangunan liar meresahkan warga sekitar karena sering menimbulkan kebisingan hingga keributan. Petugas Satpol PP Sawah Besar mengambil langkah tegas terhadap belasan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Kalimati, Sawah Besar, Jakarta Pusat karena peringatan tak pernah diperhatikan. Satu persatu bangunan liar yang terbuat dari material papan dan triplek dibongkar paksa petugas secara manual. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah melihat lapak mereka berjualan diratakan dengan tanah. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum dan merusak keindahan wajah ibu kota, keberadaan bangunan liar meresahkan masyarakat sekitar karena kerap dijadikan tempat berpesta minuman keras saat malam hari. Tak jarang sering terjadi aksi perkelahian, tawuran, hingga tindak kriminalitas di sekitar lokasi. Duga kuat menjadi tempat minum-minum kalau malam hari. Ya, nah, kita tertibkan semua, nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sari Utara.
Di sepanjang bantaran kali akan dijadikan kawasan ramah lingkungan dengan membangun taman serta urban farming dengan menanam berbagai tanaman produktif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sampah dan puing menumpuk menimbun ruang terbuka hijau dan area resapan air di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Kali Muara Kamal menumpuk busa tebal. Tumpukan sampah dan puing di Jalan Kepanduan 2 Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara berada di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Tumpukan sampah ini dahulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air. Kondisi saat ini memprihatinkan, ruang terbuka hijau rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampah menimbulkan bau tak sedap sehingga warga melapor melalui aplikasi Jaki. Petugas dari Kelurahan Pejagalan melakukan teguran dan memberikan surat imbauan kepada pemilik sampah. Dan kita berikan surat himbauan itu 12 lapak pemiliknya. Ya. Untuk tindakan lanjutnya kita sampai ke pimpinan. Sementara Kali Kamal Muara di Penjaringan, Jakarta Utara tertutup hamparan busa tebal. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Busa sudah kerap muncul tanpa ada tindak lanjut dari petugas. Dampaknya, petugas badan air kesulitan membersihkan sampah karena permukaan kali tertutup busa tebal. Misalnya lagi numpuk, ada angin tuh, ya nyebrang ke ini, cuma nggak semuanya gitu. Limbah busa diduga berasal dari rumah tangga dan pabrik di sepanjang aliran Kamal Muara. Busa muncul saat rumah pompa menyedot air ke laut. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan segera menelusuri sumber pencemar dan melakukan penindakan agar tidak mencemari kali serta lingkungan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya Jakarta Utara yang darurat sampah, ratusan truk sampah menggeruduk kantor pengendalian lingkungan hidup di Renon, Denpasar, Bali. Para pendemo mengancam akan mogok mengangkut sampah jika tidak ada solusi sampah. Ratusan truk dan mobil pickup pengangkut sampah mendatangi kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra di Renon, Denpasar untuk melakukan aksi. Truk yang penuh muatan sampah rumah tangga oleh aparat kepolisian diarahkan untuk parkir di sepanjang Jalan Basuki Rahmat di depan kantor Gubernur Bali. Para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membuka kembali TPA Suwung sampai pembangkit listrik tenaga sampah beroperasi. Fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik spesial beroperasi. Karena ini yang keroknya. Pemerintah pusat diminta turun tangan menyelesaikan masalah sampah di Bali. Para pendemo akan melakukan aksi mogok mengangkut sampah jika tuntutan tak terselesaikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tidak hanya darurat sampah, Indonesia juga darurat pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus terus bermunculan. Setelah UI dan ITB, muncul 2 kasus pelecehan lain di kampus Universitas Padjadjaran dan IPB. Pelaku pelecehan tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, bahkan seorang guru besar. Inilah tangkapan layar pesan pribadi antara seorang dosen guru besar Universitas Padjadjaran dan seorang mahasiswi asing program pertukaran pelajar. Dalam chat yang tersebar di media sosial, guru besar Fakultas Keperawatan IY meminta mahasiswinya untuk mengirimkan foto berbikini. Korban sudah menolak dengan halus, namun diminta untuk kedua kalinya. Usai viral, pihak Rektorat Unpad melakukan penyelidikan dan menonaktifkan sementara guru besar IY dari seluruh aktivitas akademik. Unpad juga melakukan pendampingan terhadap korban yang merupakan mahasiswi asing. Kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban. Selain di
di Universitas Pajajaran, kasus pelecehan seksual juga terjadi di kampus IPB Bogor. Sebuah grup chat beranggotakan mahasiswa teknik mesin dan biosistem IPB bermuatan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. IPB mendalami kasus pelecehan seksual tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti. Marak pelecehan seksual di ruang digital, Komnas Perempuan meminta masyarakat tidak menganggap biasa setiap bentuk pelecehan karena berdampak serius terhadap korban. Kita harus mulai berani ini bilang bahwa bercanda, obrolan tongkrongan soal melecehkan itu sesuatu yang nggak lucu, sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak boleh kita lakukan. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi asik mencari ikan, seorang nelayan geger saat mengetahui jaringnya malah menangkap seekor buaya muara raksasa sepanjang 4 meter di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Buaya lalu ditarik nelayan hingga ke darat dan ditangkap warga. Mundur. Sakit pinggang aku tadi manggol. Petugas damkar mengevakuasi buaya muara berukuran 4 meter yang tersangkut jaring nelayan di kawasan perairan belakang Ramayana, Jalan Kosgoro, Tanjung Pinang. Proses evakuasi sempat terkendala karena ukuran buaya besar, sehingga saat diangkat ke atas mobil harus dibantu warga sekitar. Penangkapan berawal saat seorang nelayan, Epi, mencoba mengangkat jaring ikan miliknya. Saat ditarik, ia merasakan jaring sangat berat. Bukannya berisi ikan, ternyata seekor buaya muara masuk ke dalam jaring hingga membuatnya terkejut. Buaya sempat melakukan perlawanan sehingga Epi meminta bantuan warga lain. Buaya lalu diseret menggunakan perahu, diikat dan menutup matanya agar tidak membahayakan. Kalau anak-anaknya dekat sepanjang sungai ini, kalau pulang malam tuh kalau 3-4 ekor setiap kali masuk sungai ini pasti jumpa. Dengan ditangkapnya buaya ini, para nelayan mengaku khawatir karena sepanjang sungai tempat mereka mencari hasil laut kerap kali ditemukan kemunculan buaya dengan berukuran sedang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.